dulur El Victor. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Juga teman-teman yang ada di Facebook bisa menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Hari ini kita sedang on air di 93,3 Fajar Syiar El Victor Radio Surabaya. Yang perbincangan pada pagi hari ini kita mengangkat topik keluarga kuat membutuhkan dukungan sistem. Kenapa topik ini kita angkat? Sebenarnya ini adalah sebuah kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas 2 kali berturut-turut sebelumnya, Mbak Nima. Tentang bagaimana saling menguatkan menghadapi masa sulit itu ya. Yang dorongan awalnya juga sama, pembahasan itu kita angkat karena keprihatinan kita mencermati kondisi keluarga-keluarga muslim yang ternyata pada masa pandemi ini terlihat kerapuhannya. Bangunan keluarga tersebut ternyata rapuh ya, sehingga kemudian banyak yang roboh begitu ya. Banyak yang kemudian di tengah pandemi ini berguguran, kalau ibaratnya bahtera itu ketika kemudian menghadapi gelombang sedikit begitu ya, menghadapi situasi badai sedikit, ternyata banyak yang langsung menyerah untuk kemudian menenggelamkan kapalnya, bukan kemudian berusaha struggle menghadapi badainya, tetapi kemudian malah memutuskan untuk berpisah ya. Maka kemudian kita temukan ada fakta mereka-mereka yang pada beberapa saat yang lalu angka perceraian itu sampai 60%. Yang antri mendaftarkan itu sampai ke keluar-keluar jalan raya. Ini Mbak Nima ini sedang menonton, terdengar ya ini ya? Iya, terdengar kan ya? Terdengar. Kemudian sampai yang terakhir mungkin dengar ibu yang karena tidak tahan dengan anaknya yang dianggap tidak pinter diajari belajar secara daring, itu kemudian sampai dibunuh ya. Tidak sekedar, sebenarnya itu tidak hanya satu itu, sebelumnya yang kekerasan fisik yang dilakukan oleh para ibu kepada anak-anaknya karena kemudian merasa stres, merasa tertekan karena harus menjadi guru dari anak-anaknya. Itu ternyata sesuatu yang cukup banyak terjadi. Ada banyak video yang beredar gitu ya. Jadi kalau sebelum pandemi banyak orang tua yang kemudian protes ketika ada guru yang apakah itu memarahi anaknya atau kemudian menjiwer atau melakukan aktivitas fisik mengingatkan anaknya meskipun dengan kadar yang tidak menyakitkan, mereka sudah protes. Ternyata begitu mereka jadi gurunya sendiri bagi anak-anak malah lebih parah, tidak hanya kekerasan verbal tapi sampai pada tataran sampai meninggal itu kan ya kemarin itu. Nah, kemudian juga ada fenomena perselingkuhan. Bahkan tidak sekedar perselingkuhan ya. Kemarin ada ASN, ada tren poliandri. Jadi para perempuannya sendiri kok kemudian sampai dia itu memiliki 2 suami pada saat yang sama. Yang satu suami yang sah. Nah itu kan kalau zaman dulu kan ya yang ditemukan pada laki-laki. Poligami. Kok kemudian akhir-akhir ini kemudian mencuat itu karena ternyata banyak fenomena poliandri juga. Nah, ini kan sebuah, itu di zaman-zaman dahulu pernah ada nggak Ustazah ya? Ya mungkin kalau ada ya mungkin ya. Cuman pada era disruptif informasi seperti ini, ketika informasi itu sangat mudah diakses, di-share, dibagikan, dicoba ditelusuri, itu memang seolah-olah privasi itu memang sesuatu yang akhirnya menjadi sulit dijaga kan gitu kan ya. Apalagi kemudian itu berhubungan dengan orang lain, maka kemudian itu menjadi informasi yang bisa diakses oleh siapapun. Sekarang ini nggak ada yang aman. Nah, jadi kalau sebelumnya itu kita sudah membahas dari sisi bahwa untuk menguatkan sebuah keluarga, kunci awalnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa sebelum kapal atau bahtera tadi berlayar, untuk dia bisa menjadi sebuah kapal yang kuat, itu pasti memang membutuhkan yang pertama
rumah tangga tersebut harus dibangun atas dasar iman, kan gitu kan ya, kan itu yang akan jadi cantolannya semua. Jadi sang suami maupun sang istri, kenapa kemudian dia mau ada di kapal itu bersama-sama, punya komitmen mau menuju ke pulau impian yaitu surga, kemudian mau mentaati semua rambu-rambu atau rute yang diberikan, yang harusnya mereka pegang, yaitu karena dorongan iman dia kepada Allah, begitu. Cantolannya itu adalah Allah yang ada kaitannya dengan visi misi hidupnya dia, begitu. Sejak sebelum menikah dia itu punya sebuah visi misi hidup bahwa dia itu diciptakan oleh Allah dengan sebuah tujuan penciptaan, yaitu melaksanakan seluruh episode hidupnya itu dalam rangka beribadah kepada Allah, dan itu adalah dengan cara menjalankan seluruh aturan-aturan Allah. Maka ketika kemudian dia menikah, itu masih jadi bagian dari rute tersebut yang dia jalani ya. Nah, kemudian kan rahasia yang kedua selain dibangun atas iman, mereka membangun arah tujuan kapalnya itu ya juga sebagai bagian dari visi misi hidup dia yang menjadi hamba Allah tadi. Dan yang berikutnya adalah kemudian mereka punya komitmen untuk menjadikan syariah Allah sebagai rambu-rambu dalam setiap perjalanan yang mereka jalani. Bukan mau suami, bukan mau istri, tetapi apa kata rambu-rambu, apa kata aturan, apa kata petunjuk, apa kata syariah dalam hal ini. Kan begitu. Dan yang berikutnya kemudian supaya lebih kuat lagi, mereka bersama-sama masing-masing berusaha menyempurnakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, dan membaguskan pelayanan atau hikmah yang kemudian harusnya mereka lakukan kepada pasangan masing-masing, sehingga mereka juga akan melengkapi tidak sekedar ilmu agama tapi juga skill-skill rumah tangga. Jadi di sini yang poin 2 ini hak dan kewajiban semakin disempurnakan, meskipun katakanlah belanja mulai dikurangi karena memang kondisi seperti ini. Di antara yang sangat urgen itu kan bahwa suami itu berhak atas ketaatan selama dia masih dalam ketaatan kepada Allah, tidak boleh dirongrong kepemimpinannya, tidak boleh dicederai kehormatannya, kan begitu, kepemimpinannya. Sementara sang istri itu berhak atas perlakuan baik dari suaminya. Jadi mau situasi berat atau tidak berat gitu ya, suami ya tetap harus berbuat ma'ruf pada para istrinya. Mau nafkah itu sedikit ataukah banyak, ketika yang diwajibkan oleh Allah adalah tetap keluarkan nafkah dalam keadaan apapun, mau sedikit ataukah banyak jumlahnya, ketika itulah yang memang kemudian rezeki yang Allah berikan pada sang suami, maka sang istri tetap akan menempatkan suami dengan penuh penghormatan dan penuh ketaatan kalau tidak menyalahi perintah Allah, tidak dalam rangka maksiat pada Allah. Jadi tidak kemudian ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, demikian juga suami, kemudian karena dia sendiri yang stres karena uangnya sedikit, kemudian akhirnya perlakuan buruk kepada istrinya juga menjadi berkurang begitu ya. Karena sebenarnya akad di dalam pernikahan itu adalah misakon goli, itu terjadi antara mereka dengan Allah. Jadi suami mengambil istri sebagai amanah itu menggunakan nama Allah, menjadi amanah dari Allah, menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram ya. Bisa berhubungan seksual dengan istri, bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya adalah haram, itu juga menggunakan nama Allah, sehingga pertanggungjawaban itu langsung kepada Allah. Ini bukan sekedar kontrak sosial, bukan sekedar janjian gitu, sehingga kayak syirkah. Kalau suami saya ngasih nafkah, berarti ya saya ya taati, ya berarti ya saya lakukan pelayanan, ya tak ramut. Tapi kalau enggak, ya berarti ya enggak. Itu kan kayak syirkah ya, untung ruginya dihitung-hitung. Dia memberi kompensasi apa, saya akan memberikan kompensasi apa. Kalau enggak ya berarti enggak gitu. Kalau dia kemudian melakukan perselingkuhan, berarti saya juga bisa, dan seterusnya. Ketika itu tidak disandarkan kepada misalkan golido yang Allah adalah cantolannya begitu ya. Jadi itu yang kemarin sudah kita bahas pada waktu kita membahas bagaimana agar keluarga itu kuat dari dalam keluarga itu. Tetapi yang kemudian harus juga kita sadari bahwa keluarga yang kuat itu tidak serta-merta, tidak semata-mata hanya bisa diwujudkan oleh peran dari keluarga itu sendiri. Kenapa? Karena ada faktor supra keluarga
tempat di mana sang keluarga itu ada, tempat di mana sang keluarga itu tinggal sehari-hari hidup, itu yang akan berpengaruh kepada mereka, berpengaruh kepada istri, berpengaruh kepada suami, berpengaruh kepada anak, berpengaruh kepada semua interaksi yang mereka lakukan. Apa di antara faktor di atas keluarga, supra keluarga yang itu mempengaruhi keluarga? Yang pertama adalah pemahaman apa yang sedang mendominasi atau menjadi atmosfer ya melingkupi keluarga tersebut. Hari ini kita harus mengakui dan memahami bahwa dunia sedang dipimpin oleh peradaban sekularisme kapitalisme, Mbak Nina. Dunia ya, kita bicara dunia global ini, termasuk sampai ke negeri-negeri muslim, sampailah juga ke Indonesia, bahwa dunia itu sedang dipimpin oleh sebuah peradaban yang berbasis kepada ideologi sekuler kapitalisme. Sekuler itu artinya memisahkan agama dari kehidupan, tidak menggunakan agama itu sebagai dasar untuk mengelola dan mengatur interaksi apapun yang ada dalam kehidupan ini. Dan kapitalisme itu artinya sebuah isme atau ide atau prinsip yang menjadikan kapital itu sebagai poros, sebagai pusat ya, sebagai penentu baik buruk sesuatu itu diambil ataukah tidak, mulia ataukah hina, itu materi. Konsep kapital itu sendiri. Ya, dan itu yang kemudian akhirnya membuat kapitalisme itu adalah kapital itu modal. Jadi uang materi itu sebagai penentunya. Dalam sebuah ideologi kapitalisme seperti ini, ketika seseorang itu mau menilai apapun, dia akan diajari untuk menjadikan raihan yang bersifat-sifat materi atau bersifat jasadiyah, ya, kenikmatan-kenikmatan fisik itu sebagai cita-cita tertinggi. Bagaimana orang digambarkan sebagai orang yang bahagia itu ya, yang rumahnya itu besar, mewah, di mana saja, ada banyak di banyak tempat begitu ya, penuh fasilitas berkepribadian ya, semuanya ada di situ. Masing-masing anaknya punya mobil pribadi, punya sopir pribadi, punya asisten pribadi gitu. Di rumahnya ada kolam renang pribadi, ada salon pribadi ya, seperti hari ini yang kita lihat kemudian disebut sebagai orang-orang dengan julukan sultan, tanda kutip, bukan karena mereka bukan raja sungguhan, tapi karena gaya hidupnya yang mewah dianggap sangat menyenangkan. Nah, mereka kemudian diberi label sultan gitu ya. Sultan mah bebas. Sultan mah bebas gitu ya. Maklum kita sultan gitu ya. Nah, jadi itu memang tanpa kita sadari, kita tidak perlu belajar di sekolah untuk kemudian memiliki rasa menganggap raihan-raihan, capaian-capaian yang bersifat materi dan fisik itu sebagai sesuatu yang terlihat, itulah kunci kebahagiaan, itulah kemuliaan. Itu kita bukan belajar di sekolah, itu kita belajar dari penerapan sistem itu di masyarakat. Ketika kemudian orang-orang yang memiliki tampilan-tampilan fisik dianggap lebih meyakinkan untuk kemudian mendapatkan pelayanan lebih, ya kan, misalkan lebih bypass gitu ya, dia justru kelihatan dihormati, kemudian dia dimuliakan, dia dimudahkan urusan-urusannya, yang lain harus antri, dia enggak, misalkan begitu, maka kemudian mereka akan mengira itu adalah kebaikan, itu adalah kemuliaan. Kejar itu. Dan memang kapitalisme itu mengajarkan untuk begitu, tidak mengenal halal haram, tidak dikenal halal haram. Ukuran itu adalah ukurannya itu adalah manfaat atau tidak manfaat, dalam arti itu kalau makanan mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, itu bisa dimanfaatkan atau tidak, bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak, gitu saja, lepas dari halal haram. Jadi kalau makan halal atau haram itu bukan jadi hanya fisik iya, gitu saja ya, Ustaz, ya? mau makan babi, mau makan kambing, mau makan anjing, mau makan kelelawar, silakan. Dalam prinsip kapitalisme tidak dikenal halal haram, tapi itu mengenyangkan atau tidak mengenyangkan. Khomer, dia tidak akan memandang itu halal haram. Bisa membantu kamu lebih hangat atau tidak, kan gitu saja. Aktivitas seksual juga tidak dikenal halal haram. Kalau kemudian lebih menyenangkan gonta-ganti pasangan, kenapa harus bertahan dengan satu pasangan? Asalkan sama-sama suka, kan gitu kan. Nah, itu konsep kapitalisme yang kemudian membuat kita memang diajari gitu ya, cara hidup kita itu
masuklah ke mindset semua orang yang ada di dalam masyarakat itu bahwa Masyarakat dunia. iya semuanya termasuk kita ada di dalamnya, kecuali kita kemudian berusaha untuk bertahan tidak menerimanya, itu kan karena ada usaha. Tapi kalau kita ikut arus saja, arusnya itu sedang mengajari kita untuk menjadikan hidup ini itu sebagai gaya hidup hedonis, itu sebagai gaya hidup kita. Senang-senang, cari kesenangan sebanyak-banyaknya, ya, sifatnya fisik, iya. Karena itu, maka itu kemudian akan mempengaruhi pikiran suami, pikiran istri, pikiran anak-anak yang ada di dalam masyarakat itu, dalam keluarga itu. Apakah kemudian mereka itu mau menjadi suami yang setia kepada keluarganya, menghindarkan diri dari zina ataukah tidak, juga akan dipengaruhi oleh sejauh mana pemikiran gaya hidup hedonis tadi itu merasuk kepada mereka, membentuk kepribadian mereka. Prinsip sekuler dan kapitalisme ini masuk kepada kehidupan mereka. Tapi keluarga muslim, Ustazah, mohon maaf, tapi keluarga muslim kemudian di sini punya aturan-aturan tersendiri bahwa agama mengajarkan yang demikian, hal-hal yang demikian, ada halal, haram dan sebagainya. Nah itu kemudian akan, artinya ketika keluarga muslim itu memiliki prinsip-prinsip yang masih memegang Islam sebagai way of life mereka, maka mereka akan menemukan benturan. Mereka akan menemukan sebuah situasi sulit. Jadi seperti ikan dipaksa hidup di darat. Karena situasi di luar ini bukan habitat aslinya gitu loh. Habitat aslinya itu ya dia di dalam air gitu ya. Nah, ini dipaksa ketika ketemu di tengah masyarakat itu. Kenapa kok kemudian ada banyak perselingkuhan? Ya karena satu, masing-masing suami dan istri itu tidak mengetahui apa batasan-batasan pergaulan satu dengan yang lain. Nggak mengerti, boleh nggak sih dia tuh curhat dengan teman kantornya, ceblek-ceblekan, pijet-pijetan, gitu. Antar jemput, makan bareng, gitu. Sampai dia lanjutkan dengan jalan-jalan bareng, nge-mall bareng. Itu sama laki maksudnya? Loh, laki dan perempuan kan? Ada nggak fenomena di kantor begitu? Atau sampai pada atas nama rapat luar kota terus nginep bareng gitu ya, berperjalanan bareng. Ada nggak fenomena? Ada kan? Nah, mereka tidak memahami batasan-batasan itu. Satu sisi nggak ngerti gitu ya, ilmu Islamnya tidak dikuasai. Di luar mereka situasinya adalah sebuah sistem yang tidak mengenal halal haram, yang justru mengajarkan loh ini keperluan profesionalisme gitu loh. Cara berpakaian juga begitu. Yang perempuan, laki-laki juga kemudian diajari untuk menjadikan cara berpakaiannya bukan bagaimana dia taat kepada syariah, tetapi bagaimana itu menjadi bagian dari upaya dia menarik perhatian orang justru. Di rumah, kalau di rumah sang suami atau istri malah dandannya ala kadarnya, tidak dalam rangka untuk menarik pasangan. Tapi ketika keluar itu dalam rangka supaya bagaimana orang tertarik padanya. Nah, ini sebenarnya bagian dari kita nggak kerasa, itu sebenarnya bagian dari gaya hidup sekuler kapitalisme begitu, sehingga kemudian mengantarkan berkembangnya fashion, tambah nggak karu-karuan itu kan ya, tidak ada batasan, daging jadikan baju, besi-besi apa saja, bukan baju besi untuk perang ini. Kayak bajunya siapa itu? Modis-modis tapi bukan untuk suami atau istri begitu, tapi untuk orang lain. Nah, kemudian ketika dia di kantor, boleh tidak kemudian dia mencurhatkan rumah tangganya kepada temannya yang temannya bukan orang yang berposisi bisa memberikan solusi, sekedar curhat saja gitu, merasa dekat. Nah itu kemudian menjadi awal kan setan masuk di situ. Para suami tidak, karena ketidakpahamannya terhadap Islam, dia tidak memiliki rasa cemburu atau ketidakrelaan ketika istrinya itu digonceng ke sana kemari oleh orang lain dengan alasan bareng, ngantornya budal bareng, kan begitu kan ya. Itu sebenarnya kalau kemudian dia paham Islam, ada batasannya, dia akan ngerti itu suami dayus kalau seperti itu. Bojone kok dicekel-cekel wong atas nama supaya lebih aman gitu ya, maksudnya dijaga, malah dia serah-serahkan. Itu ada sesuatu yang salah di sana. Dan itu yang kemudian juga satu sisi sekuler kapitalisme ini, karena dia membuang agama, dia mengatur dan menjadikan manusia itu sebagai penetap baik buruk, salah benar, terpuji tercela, maka kan kemudian meletakkan kebebasan individu atau manusia itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Dan disinilah kemudian memunculkan kerusakan-kerusakan yang lain.
karena ide liberalisme itu benar-benar diagung-agungkan, kebebasan pribadi diagung-agungkan, muncullah prinsip-prinsip hak asasi manusia yang kemudian bahkan bisa membuat seorang anak ketika dia itu misalkan diingatkan oleh orang tuanya, kok kamu tidak sholat, kok kamu memakai baju mini, itu tuh bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi anak hari ini. Atau kemudian muncullah kebebasan individu itu membuat sang laki-laki, sang suami, sang istri juga kemudian merasa berhak untuk melakukan apa saja yang bisa dia lakukan, ya kan? Jadi melakukan petualangan cinta, kemaksiatan, seperti maraknya LGBT itu dari mana? Ya karena prinsip kebebasan individu itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan diagung-agungkan, sehingga akhirnya kan orang itu, ini kan orientasi seksual pribadiku, tidak merugikan. Ingat nggak ketika kemarin itu sempat ada penggerbekan pesta gay di Jakarta ya. Itu kan kemudian ketika digerebek itu kan ada itu yang bersuara, Pak polisi itu mereka itu loh tidak melakukan kriminalitas. Bayangkan kalau itu anak-anak kita. Itu bukan, kalau memang menggunakan sekularisme kapitalisme bukan kriminalitas, karena itu kebebasan individu. Masing-masing kalau Anda itu mau kemudian menjadi lesbi, mau jadi gay, itu kebebasan individu, termasuk mau free sex, mau zina dengan PSK atau mau menjadi PSK-nya, itu juga bagian dari individu gitu loh. Jangan kemudian dilarang, bagian dari kebebasan individu. Dan itu juga yang kemudian memunculkan ide feminisme yang kebablasan itu sampai bisa membuat para istri memandang suami itu tidak lagi dengan relasi kita adalah sahabat terbaik satu sama lain, satu memimpin, satu dipimpin, tapi dengan ketaatan yang diikat oleh ketaatan kepada Allah, kan gitu kan, bukan nafsu masing-masing. Itu menjadi pandangan yang selalu satu sama lain itu musuhan gitu loh. Sang istri melihat suami itu juga setiap kali kemudian ada semacam kok ada dominasi memimpin, dia nggak terima, yang istrinya nggak terima. Ketika kemudian sang istri menampakkan ketika dia memiliki sebuah kelebihan juga menjadi sangat mudah untuk mengabaikan suaminya, kan begitu kan ya. Sebaliknya juga begitu, sang suami akhirnya menjadi tergerus rasa kawamnya atau kepemimpinannya, kan katanya pengen mandiri gitu ya. Jadi dia juga akhirnya dinjar-jar aja istrinya, rono rene ya gak dijogo, ya gak dinafkahi, katanya pengen mandiri kan begitu. Jadi rusak itu. Kemudian yang lain lagi adalah banyak kemudian orang tua yang kemudian kita temukan hari ini kok banyak melakukan kekerasan kepada anak karena mereka ternyata tidak memiliki skill, kemampuan untuk siap menjadi seorang suami atau istri atau bapak dan ibu atau pendidik bagi anak-anaknya. Dan itu sebenarnya seharusnya sesuatu yang disiapkan juga oleh kebijakan kurikulum pendidikan, sehingga setiap anak-anak yang sudah menempuh pendidikan sekian tahun hingga pada masanya misalkan usia lulus SMA begitu ya, yang dikatakan dia itu siap menikah, itu mestinya kemudian juga sudah siap pula mengambil beban amanah pernikahan itu. Tapi kan itu tidak ada. Bahkan sampai selesai kuliah juga nggak siap juga. Nah, jadi ada banyak hal lain di atasnya juga, diantaranya kemudian rusaknya pergaulan ya, terbukanya aurat di mana-mana, pornografi, porno aksi, rongrongan kesulitan untuk mencari nafkah karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang sulit. Itu adalah faktor-faktor di luar keluarga yang tidak bisa kalau kemudian kita bilang solusinya itu semata-mata kuatkan iman, tidak bisa. Perbaiki ilmu agama untuk mengatur rumah tangga, tidak bisa seperti itu. Karena ini memang faktor di atas itu. Jadi bahwa keluarga yang kuat itu untuk bisa bertahan, untuk bisa kuat itu juga butuh adanya dukungan sistem yang kondusif untuk para suami melaksanakan kewajibannya mencari nafkah, karena dia bukan orang yang malas bekerja, tetapi memang lapangan pekerjaannya yang susah begitu ya. Jadi berarti harus ada sistem ekonomi yang terjaga
jamin, yang bisa menjamin itu situasi itu terpenuhi. Ya Ustazah, mohon maaf ini karena memang waktu ya, jadi nanti kita juga harus berbagi dengan dulur Al-Fiktor. Nah Mas Helmi, tadi disampaikan oleh Dr. Faiza, memang kita ini butuh kekuatan sistem dan lain sebagainya. Oh Masya Allah. Nah kondisi saat ini pada saat pandemi dan kondisi anak-anak kita yang sudah kebablasan, naudzubillah ya. Tapi saya yakin ini banyak konsultasi, jadi mudah-mudahan saja putra-putri kita semuanya menjadi putra-putri yang solih-solihah, amin ya rabbal alamin. Tapi Ustazah, ketika ada yang kemudian putra-putrinya ini sudah masuk ke dalam itu tadi ya, konsep pada kebebasan lah dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau saat ini berarti kan kita butuh solusi secara pribadi. Ya, jadi kalau kemudian solusi secara pribadi, begini, saya justru hendak menunjukkan kalau solusi secara pribadi dan apa yang bisa kita lakukan hari ini sebagai keluarga sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, dan juga tadi saya sempat ulas di depan bahwa memang ada begitu loh. Tapi ketika kemudian sesuatu yang itu memang di luar ranahnya dia, kita paksakan itu menjadi sesuatu yang harus dia tanggung. Jadi kalau itu tugasnya masyarakat lalu dibebankan kepada perorangan, atau itu tugasnya negara tapi dibebankan kepada perorangan, maka itu justru akan mengantarkan kepada keputusasaan, karena tidak akan mungkin bisa dia sempurnakan. Makanya banyak yang termasuk dalam Islam itu kan, ketika kita bicara hukum itu memang ada hukum-hukum yang itu diperintahkan kepada perorangan untuk melaksanakan, ada yang diperintahkan kepada sekelompok masyarakat, ada yang diperintahkan kepada negara. Makanya kan kemudian ada 3 pilar itu dalam penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Penerapan sistem yang kondusif itu membutuhkan 3 pilar itu. Orang yang bertakwa, masyarakat yang senantiasa kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjaga situasi kondusif begitu untuk semuanya, dan negara yang menerapkan aturan yang memang sesuai dengan fitrahnya manusia yang dibutuhkan oleh keluarga-keluarga manusia ini tadi begitu. Dan itu kita meyakini bahwa itu adalah sebuah sistem Islam. Jadi misalkan kenapa kok lapangan pekerjaan itu kok menjadi susah gitu ya, menjadi tidak ada atau susah bagi warga negara asli, tapi ternyata masih cukup terbuka untuk TKA. Oh ternyata di situ ada unsur karena kita sudah terikat dengan sebuah kesepakatan atas nama investasi, perdagangan bebas dan seterusnya. Nah itu dari mana? Itu dari sistem kapitalisme gitu loh. Sistem kapitalisme. Jadi kita harus memahami, oh memang ada faktor di luar keluarga yang itu kalau kemudian kita bicaranya solusinya adalah hanya memperbanyak sabar dan syukur, pada satu titik tertentu kita akan merasa frustasi dan merasa nggak selesai kok, ada banyak orang tambah gila, ibu-ibu kok tambah stres, bapak-bapak juga demikian, anak-anak juga tambah rusak. Karena di situ juga perlu melibatkan sistem pendidikan di dalam sekolah, sistem pergaulan, sistem ekonomi dan seterusnya. Begitu Mbak Nina maksudnya. Ya, ini ada persoalan-persoalan mendesak yang barangkali harus segera diatasi. Ini saya melihat Mas Helmi dari beberapa pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah tersambung. Nanti akan kami hadirkan bersama Dr. Faiza Rashidah, tapi sebelumnya kita ke pesan-pesan dulu. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu, yang selalu bikin cinta hanya Al-Fiktor. Baik, kita masih di Fajar Syiar Al-Fiktor. Sanik Pak Aziz. Ya, ada saya juga Mbak Ansari dulu. Pagi ini bersama Ustazah Faiza Rashidah. Masih ada keterangannya, tapi banyak yang ya sudah banyak yang menanggapi dari apa yang ini. Oh, bertanya. Untuk di Facebook saya belum melihat dulu. Saya di situ saja. Fokus ke WhatsApp dulu. Ini pertama kali jam 7 tadi. Ini dari seorang ibu di Madura, di Desa Tapel sana. Beliau bisa mendengarkan kami di sini. Beliau memohon doa apa dan apa yang harus saya lakukan Ustazah agar anak saya ini nurut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menyapa saja Pak Arif di Sukorejo. Ini mau bertanya bagaimana cara yang baik untuk menjauhkan anak usia dini dari gadget. Terima kasih Pak Arif di Sukorejo. Kemudian
Ini pertanyaan saya tidak tahu dari siapa, tidak menuliskan namanya. Maaf, ada seorang suami yang sangat sabar dengan istrinya sampai mau menerima kembali istrinya yang selingkuh dan tetap menanti agar istrinya mau bertobat. Itu bagaimana Ustazah? Ini yang selanjutnya. Yeah. Yang selanjutnya ini dari Bu Rizky, pesan beras ini. Karena kebetulan kami juga menyiapkan beras dan sebagainya. Oh ya, Ustazah, dari beberapa pertanyaan ini kan membutuhkan solusi-solusi praktis. Yang bisa dilaksanakan perorangan nih saya akan jawab, itu bisa dilakukan perorangan. Iya, tapi yang kemudian tidak, ya tetap tugas kami menyampaikan supaya kemudian masyarakat memahami bahwa berarti ada situasi yang harus kita sadari juga, tidak bisa kalau kemudian solusi hanya perorangan. Jadi yang pertama tadi, kalau doa apa untuk Ananda, doa ibu apapun yang terbaik ya, dengan harapan terbaik dan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan, itu sudah cukup. Itu adalah hadiah terbaik untuk anak. Jadi tidak harus dibatasi dengan doa tertentu. Jenengan minta apa? Detilkan saja. Kalau misalkan bahkan meminta, saya menginginkan anak saya itu menjadi anak soleh seperti misalkan ya, seperti siapa mau disebut, Muhammad Al-Fatih misalnya begitu, seperti meneladani akhlaknya Rasulullah dalam hal begini, silakan apapun itu ya. Kayak misalkan saya itu punya suami saya itu ya, abinya Hafid itu punya doa kalau kepada harapan kepada anak-anak kami itu adalah doa seperti doanya Ibrahim begitu. Untuk anak-anaknya Ismail. Iya, jadi termasuk harapannya kepada anak-anak itu bukan semata-mata hanya kepada anak langsung, tetapi dzurriyah, sehingga kemudian mau diberi satu atau banyak, mau sekarang atau ketika sudah tua, pokoknya mintanya seperti keturunan Ibrahim, menjadi semuanya sampai ke anak cucu keturunannya itu menjadi orang-orang yang baik, solih, yang bisa kemudian mengguncang dunia dengan kebaikan dan kesolihannya. Misalnya begitu, boleh sampaikan begitu. Bahkan anaknya belum lahir, cucunya belum ada, sudah dikirimi salam, sudah dikirimi doa. Ya kan? Itu bisa gitu loh. Jadi masih kecil, saya sudah punya bayangan nanti kalau saya mendoakan dia mendapatkan istri seperti apa, ya saya sampaikan saya punya doa seperti ini. Kalau dia itu saya inginkan seperti apa nanti besarnya gitu ya. Juga sampaikan itu kepada Allah, sampaikan dengan jelas apa yang ibu inginkan. Hafid Quran kah atau apakah atau apa, silakan disampaikan dan iringi itu dengan sebuah keyakinan terbaik bahwa Allah akan mengabulkannya. Jadi yakin, ini inda dzoni abdi bi. Ya, gitu ya. Itu untuk yang ibu tadi bertanya mau berdoa seperti apa. Supaya dikabulkan bisa ditambah dengan penuhi adab-adabnya ya. Adab-adabnya itu seperti pilihlah waktu istajabah, tempat-tempat yang juga mustajabah, ketika berdoa itu dalam keadaan suci kah, itu kan juga bagian dari keutamaan. Kemudian di dalamnya itu menyebut rasa syukur kepada Allah, menyampaikan tawasul kepada Rasulullah dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah, atau kemudian meminta kepada Allah dengan menyebut asmaul husna, nama-nama Allah. Jadi itu saja begitu, lakukan seperti itu. Kalau isi doanya terserah ibu begitu. Kemudian yang berikutnya untuk anak 2 tahun, bagaimana caranya supaya dia tidak gadget, apa istilahnya, ketagihan. Yang 2 tahun ya, 2 tahun ketagihan gadget. Sebenarnya kalau 2 tahun ketagihan gadget itu jelas itu hakul yakin orang tuanya yang salah. Hakul yakin orang tuanya yang salah. Karena sebenarnya seharusnya anak usia 2 tahun itu dia tidak butuh sama sekali dengan gadget. Dia tidak butuh sama sekali dengan gadget. Dia butuh gamenya, Ustazah. Tidak butuh dia. Sebenarnya tidak butuh. Jadi yang kemudian membuat dia akhirnya itu mengenal gadget itu bukan karena dia membutuhkan, tapi karena dia diperkenalkan dan dia dibuat menjadi akhirnya adiksi atau ketagihan dengan gadget itu. Dan itu adalah orang tuanya, orang dewasa di sekitarnya, bukan anak itu. Asli kesalahan. Iya, betul. Karena
pada masa itu sebenarnya dunianya adalah dunia, orang yang dia kenal adalah baru terbatas orang-orangnya, yaitu orang tuanya. Lingkungan yang akan banyak dia temui belum teman-teman atau lingkungan di luar, enggak, itu masih paling besar mayoritas sehari-hari habis bersama orang tuanya atau rumahnya. Maka sebenarnya memang sebelum bicara siapa yang punya pengaruh di situ, sebelum bicara orang lain atau pengaruh temannya atau enggak, itu orang tuanya dulu dan rumahnya. Berarti ini harus stop ya, Ustaz? Ya, terus kemudian yang berikutnya lagi, anak usia seperti itu, tapi kalau dia nggak saya kasih itu rewel misalkan. Anak seusia seperti itu sebenarnya dia justru membutuhkan stimulasi dan sentuhan-sentuhan yang sifatnya langsung. Karena anak usia dini kan ya, anak usia dini itu prinsip pendidikannya adalah justru stimulasi semua potensi yang dia punya. Dia punya potensi akal, dia punya potensi naluri, dia punya potensi kebutuhan jasmani atau fisik. Maka semua stimulasi itu, kalau fisik misalkan, kan ini baru usia dini, jadi baru mengenal semua potensi yang dia punya. Fisik itu dia baru mengenal, dia bisa punya kemampuan meremaskah, memukulkah, melemparkah, memegangkah, mengerus-ngeruskah. Itu tuh baru dia kenali gitu. Maka itu adalah masa di mana dia itu seharusnya diajari semua motorik-motorik baik halus maupun kasar itu diajarkan. Berguling, berjalan, berlari, melompat, berteriak, menggerakkan otot-otot suaranya, memproduksi A, I, U, mengenal emosi. Kalau dari sisi naluri, ini senang, ini gembira, dia disayang. Jadi baru di situ baru kenal. Termasuk ketika kemudian dia punya kebutuhan jasmani, dia butuh pipis, dia butuh BAB, BAK. Itu dia baru kenali loh, oh ini tuh rasa kebelet pipis, oh ini tuh rasa kebelet BAB. Ini tuh rasa sedih, ini tuh apa? Itu baru belajar di situ. Sehingga tidak butuh dia tuh dengan gadget, sama sekali tidak butuh sebenarnya. Sama sekali tidak butuh. Berarti harus gerak ya, Ustaz? Iya, langsung. Dan kemudian sebenarnya ketika kemudian anak ini sepertinya menginginkan hal lain yang tidak diberikan oleh orang tuanya, sang anak usia dini ini masih memiliki daya fokus yang rendah, masih sangat mudah dialihkan perhatiannya. Dia minta mainan A atau minta permen ini gitu ya. Sebenarnya kita orang tuanya itu masih sangat mudah mengalihkan perhatiannya. Gitu loh. Jadi nggak butuh gadget, betul-betul nggak butuh. Maka yang harus dilakukan bagaimana? Sudah hilangkan saja. Nangis, tegel apa? Tega dulu daripada kemudian ibu orang tua mengalami kesedihan melihat anaknya itu akhirnya benar-benar tidak berkembang karena hanya gadget. Isi kepalanya yang input yang masuk itu hanya gadget itu. Padahal dia membutuhkan banyak stimulasi. Ya fisiknya, otaknya. Otaknya itu membutuhkan banyak informasi. Ini rasa, ini panas, ini dingin, ini mobil, ini base, ini bola, ini suaranya begini. Itu kan dia. Ini suara laut, ini suara air, ini suara keran, ini suara itu kan diajari semua gitu loh. Bukan dengan gadget. Iya. Ustazah, kapan hari itu kan ada yang datang ke sini sama pertanyaannya. Makanya ini belum 2 tahun. Nah, tapi kemudian awalnya itu memang dikasih handphone, jadi dia bisa diem, orang tua bisa bekerja, anaknya bisa diem. Lama-lama dikasih itulah game dan sebagainya. Nah, sekarang perkembangannya itu si anak itu belum 2 tahun. Tapi kalau kemudian kuotanya habis, orang tua bisa yang kalau mungkin ada yang kemarin dapat kiriman video WA di Perancis kejadian. Jadi seorang anak di Perancis itu dia sudah edik gitu ya dengan game. Satu saat tidak sengaja orang yang membersihkan rumahnya itu memutus wifi-nya, nggak sengaja karena membersihkan terputus wifi itu. Sedang dia main game, dia marah, semua orang dia bunuh, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, dan orang yang membersihkan rumah itu. Ketika kemudian polisi datang menggerebek rumah itu, ditemukan mayat bapaknya di sini, ibunya di sini, yang membersihkan rumahnya di sini, kakaknya di sini, dan sampai ketika ketemu dengan anak itu dia sedang main game, dia masih main game, dan ketika polisi datang untuk suruh angkat tangan dan seterusnya itu, tunggu ya sebentar ya, saya masih belum selesai nih, tunggu. Jadi lihat mana insight-nya itu sudah tidak ada, kesadarannya terkoneksi dia dengan dunia luar itu sudah hilang gitu loh. Ada polisi masih dianggap itu masih kalah penting dengan gamenya. Asiknya ketika main game itu gimana sih, Ustazah? dia itu bisa masuk ke situ itu sampai
ketika kemudian dia nembaki orang yang kemarin melakukan pembunuhan di Amerika, di masjid nembaki, itu kan dia seperti sedang main game. Iya. Ya itu ya, di mana ya, saya kan lupa ya, yang dia syuting live itu loh, Facebook dia live itu sambil nembaki sambil jalan, dia siarkan secara langsung. Itu kan seperti dia jadi melihat Di game ya. iya, melihat orang ditembak-tembak itu ada orang, itu seperti main game dalam benak dia. Ketika kemudian dia melakukan perlawanan kepada bapaknya, lalu dia ayunkan senjata, itu seperti dalam game, karena itu yang hidup dalam benaknya. Masa kita mau generasi kita seperti itu? Berarti nanti berjalannya itu seperti apa yang dilihat di dalam game itu Betul, ya. karena dia terputus dengan dunia luar, dia ada di situ, di kotak itu. Begitu, di kotak gadgetnya itu. Ya, sebenarnya solusinya gadget itu kan sebenarnya alat gitu loh. Alat, kita yang menentukan. Kalau saya pernah sampaikan si pencipta Apple itu siapa? Steve Jobs ya. Steve Jobs, Bill Gates yang menciptakan Microsoft, itu ketika ditanya Anda memberikan anak-anak Anda gadget umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Dalam Islam itu sebenarnya konsep anak itu mandirikan dulu, bangun profil kepribadian Islamnya sampai dia punya pola pikir Islami yang bagus, pola sikap Islami yang bagus, dia ngerti cara berpikir dengan benar, itu sudah ngerti tuntunannya, dan dia juga sudah terasah kecenderungannya untuk meletakkan pemahaman ini memimpin kebutuhan-kebutuhan jasmani maupun nalurinya dia. Maka pada saat itu, yaitu usia mukallaf, itu dia sudah siap dilepaskan untuk gadget secara bebas dengan bertanggung jawab. Jadi usianya ya 15 tahun ke atas, setelah 14 tahun. Kalau mau amannya itu begitu. Sementara kalau sebelum itu berarti dengan sebuah pendampingan. Harus ada pendampingan. Dengan pendampingan. Kalau ibu misalkan membutuhkan anaknya itu butuh HP itu untuk telepon, untuk janjian dijemput dan seterusnya, ya kasih aja sesuai dengan itu. Bukan kemudian dia disiapkan smartphone yang bisa digunakan lebih dari sekedar untuk janjian telepon itu tadi. Dia juga disediakan kuota yang tak terbatas. Nah, itu kan berarti kita semua yang fasilitasi, kan bukan anak. Jadi berawal dari orang tua. Kalau usia dini itu bahkan tidak butuh itu. Sampai usia 6 tahun, perbanyaklah lakukan stimulasi tadi itu secara langsung. Ya, kemarin ada yang bertanya, ini kebetulan putrinya ini putrinya ini Hafidah Ustaz. Kelas 6 SD. Nangis enggak karu-karuan, minta karena teman-temannya semuanya pada pegang HP. Nah, ibu ini kekeh agar anak ini tidak pegang HP, kekeh pada hafalannya begitu Ustazah. Tapi si anak ini nangis karena semua teman-teman saya itu pegang HP, Bu, begitu dan sebagainya. Nah, Ustazah. Oke. Ya, teko. Boleh kalau kemudian dia ada mendampingi. Harus tetap mendampingi. Boleh dikasih. Saya mau cerita di antara kerusakan yang kemudian terungkap pada masa pandemi ini, ketika pelajaran itu dilakukan secara BDR, PJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga mengharuskan anak-anak itu mengenal gadget dan kuota. Itu ada yang kemudian banyak yang keterusan anak itu karena tidak didampingi, keterusan mengakses macam-macam, termasuk konten-konten porno, film porno dan seterusnya. Yang itu kemudian sampai mengantarkan anak itu akhirnya nyandu melihat itu. Begitu loh. Jadi kalau mau untuk PJJ ya betul-betul pastikan untuk PJJ. Kalau enggak dia bisa kemana-mana itu. Dan kalau kemudian kemana-mana itu, Masya Allah, kita tambahkan lebih sulit untuk membantu mereka kembali itu. Untuk sekarang kan memang mau nggak mau harus ada handphone ya. Iya. Pembelajaran. Makanya kan orang tua kan ada di situ. Ada di situ. Saya punya cara Ustaz untuk anak-anak karena memang anak saya juga masih kelas 6, masih kelas 3 begitu. Satu sisi butuh itu dan sebagainya, saya tidak selalu di rumah. Makanya saya punya cara agar HP itu nyantol gitu ya, nyantol ke punya saya. Jadi apapun yang diakses oleh anak. Oh, ada pakai aplikasi-aplikasi begitu Iya. juga bisa. Jadi tahu apa yang diakses anak. dilindungi dari konten-konten yang ini kan, tapi nggak semua orang tua ngerti. Nah, jadi dia harus paham betul. Saya bisa menjaganya dengan cara apa? Kalau saya mengenal teknologi, saya bisa setting, saya bisa desain gadget ini itu hanya untuk mode aman gitu ya, untuk anak-anak, silahkan lakukan. Tapi kalau kemudian anak-anaknya juga lebih canggih dari orang tuanya juga harus tahu juga gitu. Iya, Dia kan bisa juga mengganti settingnya. Iya. Ya, Oke, jadi Ustazah, terima kasih, jadi itu mungkin
sebagai take home message ya, pesan yang bisa dibawa pulang untuk kita semua bahwa memang untuk membangun keluarga yang kuat itu membutuhkan effort, daya, usaha, tidak hanya dari faktor keluarga itu sendiri tapi juga ada faktor supra keluarga. Memaksakan bahwa semua solusi persoalan ketahanan keluarga ini hanya ada pada ranah yang bisa dilakukan oleh suami dan istri saja, itu juga malah akan mengantarkan kepada frustasi karena tidak akan sanggup untuk menyelesaikan, begitu ya. Yang harus kita cermati adalah bahwa keberkahan, kebaikan di dalam rumah tangga itu pun sama seperti yang disampaikan oleh Allah bahwa lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard, gitu kan ya. Jadi keberkahan itu selalu, kebaikan itu melekat kepada ketakwaan dan keimanan kita, maka itu berlaku di mana saja, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kemudian kita menemukan hari ini kok susah sekali kita ada dalam suasana yang kondusif untuk bisa taat, ya karena kita tidak mendasarkan pengaturan-pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat itu dengan ketakwaan dan keimanan. Maka harusnya keluarga muslim itu menyadari hal itu dan tidak alergi. Kalau saya suruhannya cuma begini saja, supaya kemudian tidak ikut-ikutan arus Islamofobi gitu loh, malah menjadi pihak yang ketakutan ketika bicara syariah, ketika bicara aturan Islam, terus ikut-ikutan menolak padahal itu membawa kebaikan. Jangan Islamofobi, jangan ikut arus yang berusaha menjadikan kita diajak untuk takut kepada syariah, itu jangan. Ya gitu. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.